Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar? Semoga kita semuanya sehat ya, amin. Buat yang baru di channelku, selamat datang di Hominima. Di sini aku suka cerita-cerita tentang keseharian sebagai ibu rumah tangga dan ngobrolin caraku belajar menjalani gaya hidup sederhana dan berkesadaran. Sambil ngejalanin aktivitasku hari ini, kali ini aku mau cerita tentang kebiasaan-kebiasaan kecil sehari-hari yang bisa berdampak besar dalam hidup. Dan untuk melakukannya, hanya butuh waktu kurang lebih 5 menit aja. Apa saja sih itu? Lihat videonya sampai selesai ya. Kita mulai dari sebelum tidur. Hal pertama, cek kebutuhan untuk besok pagi. Apa yang mau kita pakai besok pagi, barang apa yang mau kita bawa, menu apa yang akan kita masak, dan apa saja sih yang harus kita kerjakan. Cek ulang pada hari atau malam sebelumnya. Persiapan malam hari akan membantu bangun tanpa merasa terburu-buru atau kewalahan oleh banyaknya hal yang harus dilakukan. Kita bisa memulai hari dengan energi positif, suasana hati yang lebih baik dan menyenangkan. Kalau hanya untuk mengecek ulang, rasanya waktu 5 menit cukup lah. Yang kedua, wudhu sebelum tidur. Wudhu sebelum tidur termasuk salah satu adab yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berwudhu sebelum tidur punya manfaat kebersihan dan kesehatan. Wudhu juga bisa membuat perasaan menjadi lebih tenang. Selain itu, air wudhu juga dapat membuat otot-otot di tubuh menjadi lebih rileks dan nyaman. Ketika otot tubuh rileks dan pikiran nyaman, kualitas tidur juga akan selalu terjaga. Hal yang ketiga adalah membersihkan tempat tidur. Salah satu adab sebelum tidur yang lainnya adalah membersihkan tempat tidur kita. Saat kita ninggalin kasur di pagi hari, kita nggak pernah tahu apakah ada tungau, serangga, atau hewan lain di kasur kita. Mungkin kotoran dan debu juga hinggap di kasur dan bisa terhirup saat kita tidur nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan dalam berbagai aspek kehidupan. Kalau cuma ngibasin kasur pakai kain atau sapu, bisalah selesai dalam 5 menit. Next, kita pindah ke pagi hari, dimulai dari bangun tidur. Duduk sebentar, mengusap wajah atau bekas kantuk dengan bagian tangan yang bersih, kemudian membaca doa. Itu hanya butuh waktu 5 menit aja dan termasuk menjalankan adab bangun tidur yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin kalau begitu bangun tidur langsung berdiri dan berjalan. Mungkin kita bisa tersandung bahkan jatuh. Duduk sejenak membantu tubuh beradaptasi setelah tidur dan menyiapkan diri untuk aktivitas hari itu. Mengusap mata dapat menghilangkan bekas kantuk, membuat tatapan lebih jernih, dan membantu merasa lebih segar setelah tidur. Sedangkan makna doa bangun tidur adalah segenap ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pemberian kesempatan hidup sampai saat ini. Nah, bersyukur bisa bikin hidup kita jadi lebih bahagia loh. Lanjut ke hal yang kelima, yaitu merapikan tempat tidur. Lipat selimut, kembaliin bantal dan guling ke posisi semula. Membiasakan diri untuk merapikan tempat tidur bisa melatih kedisiplinan. Proses menyusun bantal dan selimut bermanfaat sebagai latihan mengatur waktu, mengelola tugas, dan menyimpan barang dengan teratur. Mengatur tempat tidur juga membantu menciptakan lingkungan tidur yang lebih nyaman dan bersih. Selain itu, mengatur tempat tidur dengan baik membantu menjaga kebersihan dan mencegah penumpukan kotoran, debu, atau serangga di tempat tidur. Lingkungan tidur yang bersih dan nyaman berkontribusi pada kualitas tidur yang lebih baik. Hal yang keenam, kembalikan barang ke wadah atau posisi semula. Kedengarannya gampang ya, tapi faktanya masih banyak loh orang yang nggak melakukannya. Padahal, mengembalikan barang ke tempatnya bisa menghilangkan proses pencarian yang nggak efisien. Ketika kita butuh mendadak, barang itu bakalan mudah ditemuin. Kita nggak perlu kehilangan banyak waktu dan bisa menggunakan waktu kita yang berharga buat hal lain yang lebih penting. Kalau kita tinggal sendirian, mungkin cuma kita aja yang kebingungan saat nyari barang yang nggak balik ke posisi semula. Tapi kalau kita tinggal bersama orang lain nih, misalnya yang sharing kamar kos dengan teman, atau buat yang sudah berkeluarga, ada pasangan dan anak di rumah, atau mungkin ada yang tinggal dengan orang tua.
Akibat dari nggak ngembaliin barang ke tempatnya semula, itu kerasa nyebelin banget loh buat orang lain. Mungkin udah buru-buru, nyari-nyari barangnya nggak ketemu-ketemu. Bikin pemborosan waktu yang seharusnya itu nggak perlu sih. Terakhir, hal yang ketujuh, jangan menunda-nunda. Contohnya, selesai masak, langsung bersihin dinding, kompor, dan meja. Atau contoh lainnya, segera selesaikan pembayaran tagihan yang bisa dilakukan secara online. Misalnya, tagihan listrik dan air. Atau ada contoh lainnya lagi nih, hapus file foto atau video yang nggak digunain lagi. Kadang kalau ambil foto, itu kan beberapa kali jepret, lalu milih mana yang paling bagus buat diposting. Yang dirasa kurang bagus dan nggak bakal dipakai, ya udah langsung hapus aja. Jika dilakukan secara teratur, itu cuma butuh waktu 5 menit aja kok. Menunda pekerjaan berpotensi menyebabkan stres yang berkepanjangan. Pekerjaan yang menumpuk akan memberikan tekanan pada otak dan menyebabkan stres. Kebiasaan menunda-nunda bisa membuat seseorang menjadi panik dan terburu-buru dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaannya. Akhirnya, bisa juga bikin kita lupa pada hal penting yang seharusnya justru dilakukan. Nah, itu tadi 7 cara yang sebetulnya cukup mudah buat dilakuin. Masih banyak lagi sih kebiasaan kecil yang bisa berdampak besar dalam hidup. Setidaknya 7 hal tadi bisa jadi contoh dan gampang diterapin. Aku sedang belajar dan berusaha untuk konsisten menerapkan cara-cara tadi karena cocok buatku. Tapi buat kalian mungkin belum tentu cocok, ada yang belum terbiasa atau memang punya prioritas kebiasaan lain untuk dilakukan. Untuk mengubah kebiasaan memang gak gampang. Pili Paleli, seorang peneliti psikologi kesehatan bersama dengan timnya melakukan penelitian tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan. Hasilnya, rata-rata dibutuhkan waktu lebih dari 2 bulan sebelum perilaku baru menjadi otomatis, tepatnya 66 hari. Jadi, ada yang mau nggak sama-sama denganku buat coba 7 hal tadi dalam 66 hari? Atau mungkin ada yang punya tips kebiasaan kecil lainnya yang juga bisa berdampak besar dalam hidup? Komen di bawah ya. So, sekian dulu video kali ini. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Wassalamualaikum.